Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zina Aldasifa. Saya dari kelas 3E dengan NPM 240110521036. Video ini dibuat sebagai syarat UTS mata kuliah media pembelajaran di SD dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Andes Poppy Anggraini, ST MPD. Tujuan pembelajaran 3E, peserta didik memahami bentuk dan fungsi panca indera. Jenis dari media pembelajaran berbasis visual. Nama media pembelajaran yaitu biorama panca indera mata. Pengertian mata. Secara umum, mata adalah alat indera penglihatan yang berfungsi untuk menerima dan memproses cahaya dari lingkungan, mengubahnya menjadi sinyal, saraf, dan mengirimkannya ke otak agar dapat diterjemahkan sebagai gambar atau objek yang dilihat. Kemudian ada bagian-bagian mata. Yang pertama ada kornea, iris, pupil, lensa, retina, macular, dan juga optik nerve. Kemudian fungsi dari mata yaitu yang pertama kornea, melindungi bagian mata di dalamnya, memfokuskan dan membiaskan sebagian besar cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada iris. Iris mengontrol ukuran pupil untuk mengatur intensitas cahaya yang mencapai retina. Kemudian pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil akan membesar atau melebar saat gelap dan mengecil saat terang. Kemudian lensa. Lensa memfokuskan cahaya lebih lanjut ke retina, memungkinkan kita melihat objek pada berbagai jarak. Kemudian juga ada retina, menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Retina memiliki sel batang dan sel kerucut. Kemudian ada makula, bertanggung jawab untuk melihat sentral yang tajam dan detail penting untuk membaca dan mengenali wajah. Kemudian yang terakhir ada optik nerve, yaitu mengirimkan sinyal listrik visual dari retina ke otak untuk diterjemahkan menjadi gambar yang kita lihat. Ada yang namanya proses melihat. Yang pertama, cahaya masuk. Cahaya yang dipantulkan oleh benda masuk ke mata. Cahaya pertama kali melewati kornea yang memfokuskan cahaya. Kemudian, pengaturan intensitas cahaya. Cahaya bergerak melalui pupil, iris berfungsi seperti diafragma, mengatur ukuran pupil untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kemudian, pemfokusan cahaya. Cahaya kemudian melewati lensa mata. Lensa bersama dengan kornea memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh tepat di atas retina. Lensa memiliki kemampuan untuk menebal atau menipis agar fokus tetap tepat baik untuk objek dekat maupun jauh. Kemudian pembentukan sinyal listrik. Ketika cahaya jatuh pada retina, cahaya diubah menjadi sinyal listrik. Proses ini dilakukan oleh sel-sel fotoreseptor khusus yang disebut sel batang dan kerucut. Kemudian pengiriman sinyal ke otak. Sinyal-sinyal listrik ini kemudian dikirim melalui saraf optik menuju pusat penglihatan di otak. Kemudian interpretasi otak. Otak menerima sinyal listrik tersebut dan memprosesnya. Otaklah yang menginterpretasikan sinyal tersebut menjadi gambar atau objek visual yang kita sadari, termasuk warna, bentuk, jarak, dan detailnya. Kemudian sebenarnya gambar yang terbentuk di retina sebenarnya terbalik, tapi otak secara otomatis memproses dan membaliknya sehingga kita melihat dunia dengan posisi yang benar. Kemudian juga ada macam-macam gangguan mata, kelainan refraksi, gangguan fokus penglihatan yang meliputi rabun jauh atau miopi, sulit melihat jauh, kemudian rabun dekat atau hipertropia, sulit melihat dekat, kemudian pandangan kabur atau terbayang akibat kornea tidak rata, kemudian mata tua, sulit melihat dekat karena faktor usia. Katarak lensa mata menjadi keruh menyebabkan pandangan kabur seperti berawan, sering terkait dengan penuaan. Kemudian glaukoma, kerusakan pada saraf optik sering disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam bola mata, bisa menyebabkan kebutaan permanen jika tidak ditangani. Kemudian konjungtivitis, peradangan pada selaput bening yang melapisi mata. Gejalanya mata merah, gatal, berair, atau nyeri sering disebut mata merah. Mata kering, kondisi mata tidak menghasilkan air mata yang cukup atau kualitas air mata buruk, menyebabkan mata terasa kering, perih, dan juga gatal. Kemudian retinopati diabetik,
atau kerusakan pembuluh darah di retina akibat komplikasi dari penyakit diabetes. Amblyopia dikenal sebagai mata malas, penurunan penglihatan pada satu mata karena otak lebih memilih mata yang lain. Kemudian strabismus dikenal sebagai mata juling, mata tidak sejajar dan mengarah ke arah yang berbeda. Kemudian juga cara menjaga kesehatan mata, yaitu istirahatkan mata, tetapkan aturan 20-20-20 saat menatap layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter selama 20 detik untuk mengurangi ketegangan mata. Kemudian konsumsi makanan sehat, perbanyak makanan kaya vitamin A, C, E, zinc, dan omega 3 seperti wortel, bayam, dan ikan bramak untuk menutrisi mata. Jaga kebersihan mata, selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata, dan hindari mengucek mata agar tidak terjadi infeksi. Periksa mata, kunjungi dokter mata minimal setahun sekali untuk deteksi dini dan penanganan cepat jika ada masalah penglihatan atau penyakit mata. Kemudian, atur pencahayaan, pastikan pencahayaan saat membaca atau bekerja cukup terang dan tidak menyilaukan untuk mencegah mata malas. Dari merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko penyakit mata serius seperti katarak dan degenerasi makula. Mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang panca indera mata. Terima kasih. Dadah.